Muallim Syafi'i Hazami, ketua majelis ulama di Jakarta, sebelum ngajar lebih dulu ia merokok 1 bungkus. Saya tanya muallim, udah hampir 1 bungkus, kata dia Munawir. Semakin banyak rokok saya hisap, semakin banyak inspirasi ilmu yang saya dapatkan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahata kulla syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada, alladzi faddala syahra rajab wa aujaba alaina ta'zimahu fawajab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairi man du'iya fa'ajab, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sami ente suarana juara hiji, sami juara hiji tingkat RT. Aya RT di dia loba. Alhamdulillah. Mugi-mugi RT yang hadir malam ini kita doakan 2024 jadi lurah di Kalimantan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Ibu-ibu yang bilang Allah saya doain besok pergi haji ya Rabbal. Aminnya kenceng, emang udah setor? Belum? Mudah-mudahan sawahnya besok dibeli sama PT. Hah? Bu Ibu kumaha damang? Iya kampung naon namina? Jawa. Orangnya cantik-cantik ya. Alhamdulillah. Yang di depan wajahna sami jeung Sahrini. Alhamdulillah. Anu di tengah sami wajahna jeung Krisdayanti. Anu di belakang sami wajahna jeung Emponori.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala sami-sami suaranya yang keras. Allahumma li ala Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa Allahumma salli ala Sayyidina zalimin bizzalimin Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashghiliz wa akhrijna min bainihim salimin wa ala para ajengan, ayah ajengan Kiai Sabturi, Ki Makmun, Ki Muhyiddin, semua kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Ayah Kiai Haji Junaidi panjang umur, sehat walafiat. Ayah Ustadz Haji Saleh panjang umur, sehat walafiat. Ada kepala desa, ada Pak RW, ada Pak RT, tokoh masyarakat, para orang tua, ketua Dewan Kemakmuran, ketua panitia, ibu-ibu yang insya Allah daun salam pohonnya di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain panjang umur. Pohon salam banyak di daerah Pluit. Ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini nemu duit. Ya Rabbal, daun salam buat goreng ikan betik. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain besok bangun tidur tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 35 yang tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori-qori kita. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Nama-nama bulan itu Allah Ta'ala ciptakan yauma khalaqas samawati wal ardh.
seiring ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan dalam setahun ada 4 yang dimuliakan oleh Allah. 1 Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Kenapa Dzulqa'dah, Dzulhijjah dimuliakan oleh Allah? Karena di 2 bulan itu hambanya yang beriman, yang beragama Islam, yang berkemampuan sedang mempersiapkan untuk menyempurnakan rukun Islam, melaksanakan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Ibadah haji waktunya Allah yang menentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan tertentu. Di dalam tafsir Jalalain yang dimaksud dengan asyhurum ma'lumat Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Waktunya sudah ditentukan, tempatnya Allah Ta'ala sudah tentukan. Enggak bisa di tempat-tempat lain. Belum lama ada wacana, ada yang mengusulkan pergi haji enggak perlu ke Mekah, ke Madinah, cukup di Jawa Timur, di daerah Jember. Edan enggak nih orang? Edan apa enggak? Jawab yang keras, edan apa enggak? Biar kedengeran ke Jakarta, edan apa enggak? Masa haji di Jember, pulang haji masa Jember? Bu, kemarin memang kita umat Islam di negeri ini banyak dipermainkan. Libur tahun baru Islam seharusnya tanggal 1 Muharram digeser tanggal 2. Libur Idul Adha seharusnya Selasa digeser Rebo. Libur Idul Fitri seharusnya Rebo digeser Kamis. Tapi 25 Desember Natal nggak pernah digeser-geser. Betul apa betul? Betul apa betul? Sampai ada rencana sholat Jumat mau digeser hari Sabtu. Kalau dipaksa sholat Jumat hari Sabtu, kita terima atau kita lawan? Jawab yang keras, terima apa lawan? Kurang keras, terima apa lawan? Akan merubah aturan-aturan agama Allah, maka harus dilawan. Bagaimana ngelawannya? Bukan dengan senjata, dengan ilmu, melalui meja persidangan. Kalau itu usaha untuk merusak nilai-nilai ajaran agama maka melalui acara malam ini, mari kita bentengi anak-anak kita, generasi penerus di masa yang akan datang dengan bekal ilmu. Insya kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin,
Didik anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum. Tanemin di hati anak cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi, memperbanyak baca sholawat. Amalan yang pasti diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah, istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Rabbi zid wa wafiqni amalan ya Rasulullah. Salamun Rotal alami ya uhailal judi wal ami ya uhai diwal. Baca sholawat nggak punya air wudhu boleh. Baca sholawat salah, pahala tetap dapat. Baca sholawat kagak jelas hurufnya. Ada nggak orang baca sholawat nggak jelas hurufnya? Orang yang lagi sakit flu, tersumbat hidungnya dengan cairan, nggak jelas bacanya. Allahumma ta'ni Muhammadin, nggak jelas. Jangankan baca, ketemu di jalan ditanya jawabnya juga nggak jelas. Kata temannya, aku dengar suamimu sakit meninggal. Kata yang nanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya mendingan, tapi ininya tersumbat, sepertinya bilangnya meninggal, tersumbat hidungnya. 3 tahun COVID nggak ketemu lagi hamil. Ditanya anak lu berapa? 3. 1 SMP, 2 ED, 3 tektok. Yang pertama SMP, yang kedua SD, yang ketiga masih ngesot. Lu salah paham aja lu. Gue jadi pengen pulang nih. Bu, tanemin di hati anak cinta kepada Nabi Muhammad. Bekali dengan ajaran ilmu agama. Kalau orang cinta sama ilmu, banyak kebaikannya. Kata Imam Syafi'i, man la yuhibbul ilim la khaira fihi. Orang yang nggak punya ilmu nggak ada kebaikannya. Tapi kalau ia punya ilmu, banyak kebaikannya. Bu, Ibu, terus ngedahar tuh acan. Alhamdulillah. Ibu datang ke sini berhias karena ilmu. Ada yang pakai bedak Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulip, Merabella, Tulji, Pixie. Jahat lu, masa gue dibilang tukang bedak.
Kalau merek Tulji harga hari ini 320.000. Aya krim malam, aya krim siang. Kalau pipi ibu dilihat suami kelihatannya glowing, nah itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Jakarta Selatan, Bintaro, sektor 9, dari McD putar balik belok kiri. Tahu aja, gua ngajar di rumahnya. Alhamdulillah, yang ngaji seluruh para artis muslimah. Yang ngaji udah juz 15, itu yang namanya Iis Dahlia. Yang nyanyi di TV itu, rasa cinta pasti ada pada makhluk, sejak dulu sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang. Astagfirullahaladzim. Nenek-nenek apal juga ya. Nenek-nenek zaman now. Alhamdulillah. Yang kedua, tanemin di hati anak cinta kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi, cucu Nabi. Maka sering kita hadir di acara-acara maulid. Di Kuitang banyak para habaib, cucu Rasulullah. Siapa yang memuliakannya sama dengan memuliakan aku. Siapa yang bersalaman dengannya sama dengan bersalaman dengan aku. Siapa yang menyakitinya sama dengan menyakiti aku. Siapa yang memenjarakannya sama dengan memenjarakan aku. Ada nggak Habib yang dipenjara? Ada nggak Habib yang dipenjara? Salah satu di antaranya Habib Rizik Muhammad Syihab. Dia bukan teroris, dia bukan koruptor, dia bukan penjahat. Kesalahannya cuma melanggar prokes. Presiden Jokowi udah baik sama warga Indonesia. Dia bilang jika ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf, bayar denda. Habib Rizik udah minta maaf, ngaku salah, udah bayar denda 50 juta, masih di penjara juga. Gue jadi bingung nih sama anak nih omongannya nih. Tadi katanya cukup minta maaf doang, tapi masih di penjara juga. Giliran koruptor nggak di penjara. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Jawab yang keras, adil apa enggak? Kurang keras, adil apa enggak? Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah, Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, ilahi salimil ummah, ilahi salimil ummah
min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah Allah ala yasin. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ayo bela Islam, ayo bela Islam, ayo bela Islam. Allah Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bisa angkat tangan seperti saya begini? Bisa? Kalau nggak bisa biasanya yang udah stroke. Angkat tangan, angkat tangan. Kepalkan tangannya. Takbir. 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 Siap bela Al-Quran, siap bela agama, siap jaga negara, siap bela ulama, siap ikuti komando, siap tunduk sama Habib Rizik. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim. Bu, bu, udah hilang capeknya. Bisa begini, dilebarkan telapaknya. Dadah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, didik anakmu dengan membaca Al-Qur'an. Kalau anak pandai membaca Al-Quran, Al-Quran Allah Ta'ala turunkan bisa memberi pertolongan. Saat ibunya sakratul maut, Israel bertugas mencabut ruh, anaknya baca Yasin di sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran Hakim. Innaka laminasal. Kata Allah, Israel tunda dulu kematian ibu ini karena anaknya membaca Al-Qur'an. Karena anaknya membaca Al-Qur'an. Dulu ada qori dari sini, Kiai Haji Tajuddin Hasan. Dulu tinggalnya di kampung saya, juara 1 DKI Jakarta. Beliau lama tinggal di kampung saya di Klender. Waktu itu masih muda, masih pakai motor Vespa. Bukannya PX yang kecilan. Sekarang udah punya pesantren, sekarang udah jadi ulama besar, sekarang udah banyak santrinya berkat Al-Qur'an. Maka jika anak kita didik dengan didikan Al-Quran, saat ibunya sedang ditarik sakratul maut, ditunda karena anak membaca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
Allah sebagian kami turunkan Al-Quran itu ada yang menjadi obat. Bu, maka jika kita punya penyakit di bagian kepala, sekarang namanya migrain. Kalau dulu namanya 7 keliling. 7. Dulu obatnya rempah-rempah, daun-daun dibungkus pakai kerudung nenek-nenek, diikat di kepala sembuh. Sekarang dengan kapsul, dengan obat untuk menghilangkan penyakit migrain. Tapi Allah sudah berikan obat berupa Al-Quran, berupa bacaan-bacaan. Siapa yang merasa sakit kepala kemudian dia membaca alam nasyrah laka sadrak 7 kali, tangannya dipegang bagian yang sakit, insya Allah sembuh. Coba pegang kepalanya, coba pegang kepalanya. Wah, sakit semua ini. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, ketemu dengan bulan Ramadan. Insya Rajab itu kalau ditulis dengan bahasa Arab terdiri dari 3 huruf ro, jim, ba. Ro-nya itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pertama kali dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi dan umatnya diwajibkan ibadah sholat sehari 50 waktu. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina sholah. Kata Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah, pertama kali Allah wajibkan Nabi Muhammad dan umatnya sholat sehari semalam 50 waktu. Kalau 50 waktu, wah, ibu-ibu nggak punya anak. Kasihan nganten baru matiin lampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya, Kang, sholat dulu Kang. Nyalain lagi lampunya. Habis sholat balik lagi ke kamar. Kata istrinya, Kang, udah nggak usah dimatiin lampunya, ntar azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bunting-bunting. Baru buka kancing 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duksian. Summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang udah diwajibin 50 waktu dikurangi jadi 5 waktu. Alhamdulillah. Walaha ajrul khamsin, tapi pahalanya tidak dikurangi. Pahala sholat 5 waktu tetap berpahala seperti sholat 50 waktu. Alhamdulillah di masjid ini sholat subuh berjamaahnya kemarin saya lewat jam 3 udah nggak bisa masuk. Masih dikon. Setelah acara malam ini ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Insya Ketua Dewan Kemakmuran berusaha membangunkan warga dengan membaca tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Habis tarhim selesai, ada suara. Suara naon? Bedug speaker. Ya Allah, nggak bisa ngebedain. Ini gara-gara kardus digembok jadi begini nih. Udah ketahuan kardus pakai digembok. Kardus mah kebocoran air hujan juga rusak. Tapi luar biasa itu kardus digembok. Banyak anggota KPPS yang pada paeh. Jumlahnya hampir 800 orang se-Indonesia gara-gara kardus digembok. Kita rakyat biasa nggak tahu ada tujuan tertentu di balik kardus digembok. Kita ente nyaho. Tu nyaho naon? Jawa ya? Oh Jawa. Oh di dia Jawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka bulan Rajab itu perbanyak istighfar. Istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni watub. Sehari 70 kali. Udah baca? Udah. Sekali lagi dengan saya 10 kali aja. Sama-sama. Rabbighfirli warhamni watub alayya. 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 Boleh dicicil sambil belanja di warung pagi jalan, mau beli genjer sama tuco. Habis ditanya sama teman, Ti mau kemana Ti? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ti genjernya habis Ti. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sampai di rumah kata suami, Mama itu kancingnya terbuka. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tiada hari di bulan Rajab kecuali dengan basah lidah istighfar kepada Allah. Yang kedua, perbanyak sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Rajab jangan nyanyi. Bulan Rajab kan dikit lagi Ramadan. Yang biasa nyanyi India udah stop dulu. Ada nggak yang suka nyanyi India? Itu tuh yang namanya Rahul dan Anjali. Tujhe dekha tujhe de sanam, pyar hota hai diwana sanam, अब यहाँ से कहा जाए हम
bulan Rajab perbanyak persiapan buat Ramadan. Ramadan Al-Quran tadarus, jangan nyanyiin dia juga. Hamko hamite turalo, astagfirullahalazim. Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Kalau ibunya suka nyanyi, anaknya juga bakal seneng nyanyi. Makan nggak mau duduk di kursi, maunya naik pohon mangga. Buka baju selepas hujan, cabang yang satu licin. Ketika ia melangkah kepleset, piringnya jatuh, nyanyiin dia juga. Tumpah semua, nggak ada sisanya. Habis gimana mau bilang apa? Rajab perbanyak istighfar, Sya'ban perbanyak sholat. Insya di bulan Sya'ban itu Allah Ta'ala turunkan perintah untuk baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Itu ayatnya turun di bulan Sya'ban. Karena itu Nabi bersabda, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, Allah yang maha kuasa. Dia yang sudah mewajibkan 50 waktu, dia juga yang merubah jadi 5 waktu. Wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban bulanku, umatku di bulan Sya'ban perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Insya wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku. Semua kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Insya al-jannatu mustaqotun ila arba'ati naparin. Sorga rindu dengan 4 macam golongan manusia. Yang pertama talil Quran, yang membaca Al-Quran. Sebab bahasa penghuni sorga bahasa Al-Quran. Yang sampai dengan hari ini Al-Quran jumlah hurufnya tidak berubah, jumlah ayatnya tidak berubah, jumlah suratnya tidak berubah. Karena Allah yang menjaga kitab sucinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga kitab suci Al-Quran? Dengan memberi kemudahan bagi hambanya untuk menghafal Al-Quran. Maka saya lihat ibu-ibu wajahnya wajah hafal Quran. Kalau saya baca sepertinya ibu bisa melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ar-Rahman. Idza waqa'atil waqi'ah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Setengah menit 4 surat. Hafal Quran. Alhamdulillah. Ini kayaknya bahasa Arab juga bisa nih. Kelihatan wajah orang pinter. Saya baca per kalimat, saya terjemahkan. Karena ibu orang pinter, ibu lanjutkan. Babun pintu, hajarun batu, khizaun sepatu, wahidun. Bener bisa ya Allah.
luar biasa. Alhamdulillah. Yahmilu membawa, yadhaku tertawa, yughaibu kecewa, isnain bisa juga ya. Sulamun tangga, jarun tetangga, hatta sehingga salah satun. Masya Allah. Ini kayaknya bahasa Inggris juga pinter nih. Amin ya Rabbal. Kalau capres yang bahasa Inggrisnya bagus, Anies Rashid Baswedan. Capres yang bahasa Inggrisnya bagus, Anies Rashid Baswedan. Kemarin di Bali ada acara G20, semua kepala-kepala negara diajak bicara dengan bahasa masing-masing. Bagus. Beda sama yang satu tuh cuman thank you, thank you, thank you, thank you doang. Kalau Anies bagus bahasa Inggrisnya, kuliahnya di Amerika, ijazahnya juga asli. Anies ijazahnya juga asli. Anies ijazahnya juga asli. Anies ijazahnya juga asli. Anies ijazahnya juga Anies ijazahnya juga Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk memimpin negeri ini. Amin. Ya Rabbal. Sambil bilang amin, lihat yang di sebelah kita, amin apa enggak. Kalau dia diam aja, dia memilih selain Anies tuh. Ibu, baca sholawat di dapur boleh, sambil bikin bumbu pecak jantung pisang batu. Jangan dikukus, kalau dikukus biru, rebus aja rebus. Kulit yang tua buang, yang mudanya saja. Kalau udah mateng, belah dua, taruh di nampan biar cepet adem. Ambil bahan pecak, kacang, bawang, cabai, garam, taruh di cowet, uleg sambil sholawatan. Qamarun sidnan Nabi Jamil. Kalau sudah halus, kasih air, kasih gula merah sedikit sama limo. Aduk sudah rata, kasih air hangat sedikit. Kalau udah selesai diaduk, terus itu yang lagi celentang siram, taekin. Siram bumbu, masa jantung lagi celentang ditaekin. Mejret bisa. Anak pulang sekolah, lihat di meja makan ada yang celentang dua, senang. Alhamdulillah, bapak beli bandeng. Dia nggak tahu jantung. Karena bikinnya pakai baca sholawat, dimakan anak jadi darah daging. Itu anak jadi suka baca sholawat. Alhamdulillah. Maka bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Bulan Rajab rahmat Allah, banyak istighfar, banyak sayyidul istighfar, banyak membaca kul huwallahu ahad. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang dikarang oleh Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi, ada bacaan lamma usriya bi ila sama paraaitul malaika maktubun ala janahi Jibril kul huwallahu ahad
Wa maktubun ala janahi Israfil Allahus somad. Wa maktubun ala janahi Mikail lam yalid wa lam yulad. Wa maktubun ala janahi Israil wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Rasul jelaskan itu, summa ada fi lailatihi, ketika pulang Isra Mi'raj di hadapan para sahabat, sahabat bertanya, apa maknanya ya Rasul? Orang yang di bulan Rajab memperbanyak baca surat Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca 4 kitab suci, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Dapat pahala juga dari Jibril, dari Mikail, dari Israfil, dari Israel. Mikail tugasnya menurunkan air hujan. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Allah. Kayaknya udah ngantuk nih ya. Allah. Sekali lagi, ikutin gerakan tangan saya, bilang Allahnya yang semangat. Wallazi anzala minas samaa'i ma'a. Kenapa bu ketawa? Hah? Kepanjangan. Emang lu kalau kepanjangan sampai tawa-tawa? Dia Allah yang menurunkan air hujan dari langit, fa'akhraja bihi minas samarat. Sebab hujan maka keluar tumbuh-tumbuhan. Tumbuh pohon cau. Naon cau? Airnya sama, buminya sama, langitnya sama, tapi pisang jenisnya beda-beda. Ada pisang nangka, pisang ambon, pisang tanduk, pisang raja, pisang siam, pisang barangan, pisang angleng, pisang lampung, pisang kepok, pisang batu. Airnya sama, rasa pisang beda-beda. Pisang nangka direbus rasanya 2, asam dan manis. Ada pisang yang panjang bengkok, pisang tan direbus 1 rasanya manis, nggak ada rasa asamnya. Ada pisang yang digoreng marah, direbus marah, pisang ambon. Kalau nggak percaya, besok pagi Ambon lewat depan rumah, rebus pisangnya. Kata Ambon, hei, pisang beta. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sampai jam berapa saya ceramah? Sampai subuh. Nah, ahli sorga tuh. Ahli sorga. Makanya pinter-pinter, Quran apal, bahasa Arab bisa. Ini bahasa Inggris juga kayaknya bisa nih. Ayo terjemahkan bahasa Inggris saya. No smoking. Hah? Dilarang merokok. Tuh pinter kan? Tapi kata orang NU, al-udud ba'dal makan wajibun. Muallim Syafi'i Hazami, ketua majelis ulama di Jakarta, sebelum ngajar lebih dulu ia merokok 1 bungkus. Saya tanya muallim, udah hampir 1 bungkus, kata dia Munawir. Semakin banyak rokok saya hisap, semakin banyak inspirasi ilmu yang saya dapatkan. Cocok? Lagi ada manfaatnya merokok. Kalau suami merokok, beliin.
Manfaat rokok yang pertama, kalau orang sebelum merokok punya jiwa penakut, begitu udah merokok punya jiwa pemberani. Berani utang kalau nggak punya duit. Manfaat rokok kedua, rumahnya tidak dimasukin maling. Sebab perokok berat tidurnya terganggu sama batuk-batuk. Kata maling, jangan dulu masuk, orangnya belum tidur. Bu, suatu hari Aisyah lagi menjahitkan baju bagian sini sobek. Apa namanya ini? Hah? Ya pakai akhlak dong bilangnya. Jangan kelek, ketiak. Kalau kelek ada dakinya, baunya juga asem. Kalau ketiak harum, pakai Rexona. Ketika Aisyah sedang menjahitkan baju, tiba-tiba lampunya padam, jarumnya jatuh. Lantai rumah Aisyah bukannya marmer, bukan dari keramik, bukan dari granit, pasir campur tanah. Dalam suasana gelap, jarum jatuh, Aisyah nyarinya pelan-pelan. Apa namanya kalau nyari jarum jatuh, jalan jari pelan-pelan? Hah? Raba-raba. Kalau raba-raba yang gede. Kalau yang kecil repe-repe. Kalau yang gede raba-raba, kalau yang kecil repe-repe. Enakan diraba apa enakan direpe? Gua ilah yang jawab, nenek-nenek lagi. Begitu Aisyah lagi cari jarum, Rasulullah tiba-tiba pulang dari masjid, langsung masuk kamar. Saking terangnya wajah Rasulullah, kamar yang gelap jadi terang. Kata Aisyah, ma adwa wajhaka ya Rasul, betapa terang wajahmu ya Rasul. Kata Rasulullah, wailun liman la yaroni yaumal qiyamah, celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku. Kata Aisyah, emang ada ya Rasul orang yang tidak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat? Ada Aisyah. Siapa ya Rasul? Man dzukirtu indahu falam yusolli, orang yang sedang baca solawat menyebut namaku tapi dia meneng baik, enggak baca solawat. Itu orang enggak bisa melihat wajah Rasul nanti di hari kiamat. Mari baca sama-sama supaya kita bisa memandang wajah Rasulullah. Anta syamsun anta badrun fauqa nuri anta ik bahus suduri Allah ya Nabi kaya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya Muayyad ya Mumajjad. Masya Allah, wajah Nabi mengalahkan terangnya matahari. Karena matahari Allah Ta'ala ciptakan dari nur cahaya Nabi Muhammad.
Wajah Nabi itu lebih indah dibanding indahnya rembulan, karena bulan Allah Ta'ala ciptakan dari nur cahaya Nabi Muhammad. Maka kalau terang bulan, penyair-penyair pada membuat lagu. Banyak bintang di langit, satu yang bercahaya, banyak gadis yang cantik, Markonah yang aku cinta. Ada nggak Markonah? Banyak. Bu, besok selesai Rajab, Sya'ban, perbanyak baca sholawat. Selesai Sya'ban, Ramadan, perbanyak tadarus Al-Qur'an. Belum lancar surat-surat yang lain, Yasin boleh. Malam pertama pulang tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Suaminya dehem, Sadaqallahul azim. Mas, kenapa Mas dehem? Kan dari pagi puasa. Ya aku juga puasa. Emang kenapa Mas? Enggak, tadi kan siang puasa. Ya aku juga puasa. Emang kenapa Mas? Aku kan kalau siang puasa. Bu, kalau habis terawih boleh. Dulu sebelum ayat turun, sahabat ngira kagak boleh sebulan. Kalau sebulan kagak boleh, ini rambut pada kaku, nggak disampo-sampoin. Maka turun wahyu yang memperbolehkan kalau di waktu malam itu hubungan suami istri boleh. Siang yang kagak boleh. Allah juga tahu kebutuhan hambanya. Kesian tukang minyak rambut, kesian tukang sisir. Ya Pak ya, ya Pak ya. Maka yang disuruh puasa yang taat aturan, yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah perintahkan puasa itu yang beriman. Kenapa orang yang beriman taat aturan? Orang beriman itu mentaati aturan. Kalau undang-undang bilang kagak boleh 3 periode, ya nggak boleh. Maka begitu dia usul 3 periode, kepala desa lurah diundang untuk mendukung 3 periode, tapi kagak dikasih sama Megawati. Wah, Megawati. Kata Megawati, jangan melanggar undang-undang. Makanya berita 3 periode hilang. Ibarat ditelan angin. Mudah-mudahan Indonesia 2024 ada perubahan. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Besok Ramadan kita insya Allah jadi puasa tanggal 1 Ramadan. Lah emang saya ngomong apa? Insya. Kenapa kutiba alaikumusiyam bukannya kataba? Kutiba kalau belajar sorob, belajar nahu amaki makmun, amaki muhyiddin. Hah? Enggak, di sono di Jakarta. Kalau yang di sini Muhaimin. Kalau yang di Jakarta Muhyiddin. Kalau yang di Jakarta Humaidi. Kalau yang di sini Humed. Dengerin dulu kalau gua ngomong. Lu merotes saja lu. Ini yang merotes saja perawan apa janda sih? Perawan. Masa perawan suaranya sember?
Itu kalau kutiba namanya fi'il madi yang majhul, diwajibkan kepadamu. Siapa yang mewajibkan? Allah. Maka kalimat Allahnya enggak dimunculin, enggak diperlihatkan. Kutiba. Kenapa pakai ala, alaikum, bukan pakai ila untuk lebih mengikat? Siapa yang diikat? Yang beriman. Enggak cukup iman, harus dengan adanya amal soleh. Apa amal solehnya? Asyam, puasa. Banyak bahasa Arab yang artinya puasa. As-saum, puasa. Tapi kalau as-saum itu puasa umum. Ada yang puasa enggak minum, enggak makan. Puasanya enggak bicara. Puasanya siapa? Siti Maryam. Kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Ya udah gue pulang, kayaknya udah pada segan ini ya. Bilang Allahnya udah pada segan, udah gue pulang deh ya. Inni nazartu lirrahmani sauma. Terpaksa. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Apa puasanya Siti Maryam? Falan ukallimal yaum. Siti Maryam enggak berbicara, enggak ngomong. Jadi bapak-bapak kalau besok pagi setelah subuh istrinya kagak ngomong sampai sore, itu dia lagi puasa. Mungkin belum dibeliin cincin yang 5 gram. Siti Aisyah puasa tidak bicara, tidak mau mengomentari tuduhan karena kehamilan. Allah mau Siti Maryam bisa hamil walaupun nggak ada suami, lahir Nabi Isa. Cuman sayang orang sekarang pada nurut Siti Maryam. Betul? Tapi bukan orang sini, orang Jakarta. Ini orang alim semua, orang soleha semua. Alhamdulillah. Itu yang hamil lebih dulu yang pacarannya di Kober. Jam 2 pacaran di Kober, hujan-hujan. Kalau pacaran jam 2 di Kober, yang ketiga setan. Namanya setan uka-uka. Bisikin yang lagi pacaran, uka aju. Ntar dulu apa? Udah uka anak aja. Ya Allah, tahan harga sedikit. Jangan udah uka anak aja. Ya Allah, istri solehah tuh paham sama suaminya. Suaminya baru pulang sholat isya udah bukan anak aja. Istri soleh, istri soleh, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia akhirat, besok Ramadan sehat, bisa puasa, dirindukan surga. Yang pertama orang yang tadarus Al-Quran, yang kedua orang yang puasa Ramadan, yang ketiga mut'imil ji'an, yang ngasih makanan buat tetangga yang lagi puasa. Besok bikin kolek kasih tetangga. Assalamualaikum Haji Saleh, ini buat buka puasa. Kata Haji Saleh, ya Allah airnya doang, isinya mana? Emang gua mau jair dikasih air doang. Kasih yang orang jadi tambah seneng, tambah bahagia. Insya. Kemudian yang dirindukan surga, yang jaga mulut, hafizil lisan, tidak ada ghibah, tidak ada dusta.
ayah pazolisanahu anil kadzib wal ghibah. Puasa mulut nggak boleh bohong lagi puasa. Bu, dalam ilmu fikih Muqaddimah Hadromiyah syarah dari Busrul Karim, kalau sekali bohong sunat wudhu buru-buru supaya sifat mazmumah kagak nempel di badan kita. Kalau sekali bohong sekali wudhu, 2 kali bohong 2 kali wudhu. Kalau 2 periode bohong mulu, berapa kali wudhunya itu? Ya Allah, ceburin ke kali. Tuh, kalau agamanya kuat nggak berani melanggar aturan. Karena itu asyam, puasa Ramadan, puasa yang pakai aturan. Puasalah kalau bulan udah kelihatan, sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Lihatlah bulan baru berpuasa. Kalau bulan nggak kelihatan, jangan puasa. Sempurnakan hari Sya'bannya, 30 hari istiqmal. Begitu juga Ramadan, begitu juga Syawal. Lihat dulu bulan baru lebaran. Syarat pertama puasa Ramadan. Syarat kedua, kalau bulan udah kelihatan malam tarawih, sunnah. Yang wajib niat puasa, nawaitu sauma ghadin an. Kalau belajar sorop bacanya Ramadhani. Kalau mengikuti kebiasaan umum Ramadhana. Ramadhani sah puasanya, Ramadhana sah puasanya. Yang kagak sah kalau ada orang niat nawaitu sauma ghadin an adai pardi syahri Maradona hadhi Maradona. Yang waktu Piala Dunia final lawan Inggris masukinnya pakai tangan. Sebab Maradona pendek, lompat nggak nyampe, dia bantu pakai tangan. Berita di koran, tangan Tuhan. Dia bohong tuh, dia bilang pakai kepala, dia sundul. Padahal pakai lagi puasa nggak boleh bohong. Kalau puasa bohong nggak ada pahalanya, cuma dapat wal atos, cuma dapat lapar dan haus saja. Maka yang dirindukan surga orang yang bisa menjaga lidah dari dusta, dari ghibah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bisa menikmati bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya keluar dari rumah jam 3:30 sebelum subuh. Ceramah di At-Taqwa. Selesai jam 8. Terus ceramah lagi di Masjid Atin Taman Mini. Selesai jam 10 terus ceramah lagi di At-Taqwa Pondok Pesantren Ki Nur Ali. Selesai 11:30 terus ceramah lagi di Ar-Rasyidiyah dekat Islamic Center Tanjung Priuk. Dari situ berangkat lagi ceramah di Rempoa Tangerang Selatan. Tadi dari situ terus ke sini. Nanti subuh harus ada di bandara. Ada undangan di Singapura, khitanan Ipin Upin. Udah dengerin serius-serius. Bu, mudah-mudahan panjang umur. Yang baca doa banyak ulama-ulama kita. Ada Ki Muhaimin, ada Ki Ma'mun, ada Ki Junaidi, ada Ki Humed,
dan yang lain-lain. Saya ceramah aja, sebab kalau saya sama doa juga amplopnya jadi 2 kan. Udah saya ceramah aja ya. Doa dulu Bu, baru pulang. Kalau ibu pulang belum doa, saya doain lakinya kawin lagi. Kata yang belakang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.